Ini ada saya menyampaikan 7 jurus BK Hebat, yaitu berbagi praktik baik. Pertama yang saya lakukan yaitu di kelas Parana 15, yaitu jurus yang pertama, kenali potensi. Sebenarnya kita tahu apa sih potensi, kita sudah tahu apa artinya potensi. Tapi Bapak Ibu, saya hanya membacakan aja ya Bapak Ibu. Selamat datang para pendeta. Sekarang kalau kamu tiba di Padepokan Telaga Air, di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Jadi kenapa dibilang seperti ini, hati-hati tergelincir? Ketika kita itu tidak mengenali potensi yang kita miliki, ketika kita tidak mengenali potensi anak-anak kita, pasti bisa tergelincir. Mereka itu salah arah, salah jurusan. Itu seperti itu, makanya kita ambil kenali potensi. Adakah yang bisa menurut Bapak Ibu sudah tahukah potensinya salah satu Bapak Ibu apa potensi yang dimiliki kita? Ada? Bisa Bu Romasta, potensi yang dimiliki apa? Potensi yang saya miliki suka bernyanyi Bu. Mantap. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya lakukan juga di kelas ketika saya masuk di kelas Paralel 15. Potensi mereka itu, oh apa ya Bu? Kita membuat satu, kita jelaskan potensi apa, dan dengan hasil itu mereka membuat peta konsep. Jadi oh dia, saya cita-cita saya menjadi guru, saya potensi saya menjadi ini. Jadi Bapak Ibu, sebagai kita juga nanti guru wali, pertama yang kita lakukan itu, jangan kita pertama kita lihat siswa kita kenali dulu, dia rumahnya di mana dan berapa jumlah orang mereka itu bersaudara, apa masalahnya, potensi apa. Bukan hanya kita itu hanya sekedar sudah kita berkumpul untuk kita, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu pasti potensi apa kita guru wali, sudah tahu apa potensi yang dimiliki. Itu ini Bapak Ibu bisa kita lihat bahasa Inggris, kebetulan bahasa Inggris ya. Sebenarnya saya artikan saja. Ini contohnya, dia ini seorang guru, ada beberapa muridnya, ini murid ya, muridnya. Jadi guru ini mengasih soal yang sama, tetapi muridnya itu kan dia berbeda dengan karakter yang berbeda. Menurut Bapak Ibu ada bisa satu yang menjelaskan apa yang terjadi ketika ini dia mengasih soal yang sama, tetapi dengan karakter yang berbeda. Menurut Bapak Ibu apa yang bisa di sini yang kita ambil? Ya Pak Kirti. Oke, baik Bu. Terima kasih kalau saya melihat gambar itu atau menganalisis gambar itu. Kalau kita sebagai guru, salah satunya kita 1% contohnya satu soal. Kan di situ banyak karakter siswa. Jadi pasti ada yang dirugikan dan pasti ada yang diunggulkan. Itu Ibu. Jadi kalau bisa, menurut saya gitu ya Bu. Tadi itu kan bermacam-macam. Contoh kuda. Ada gajah, dia kerjanya lambat, berjalannya lambat. Sedangkan anjing di situ adalah cepat. Ya, berarti di situ pun kita harus mengenali siswa kita. Contoh dia memang udah potensinya luar biasa. Jadi ada juga yang lamban di kelas itu kan yang lamban, dan gitu ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan di situ, jadi kita harus dulu mengenali kompetensi siswa kita. Jadi karakter soal pun, asesmen kita pun harus berbeda di dalam kelas itu. Jadi itu menurut saya Bu. Jadi biar nanti tercapai tujuan kita tadi bersama gitu. Kalau seperti ini nanti kalau satu kita buat tujuan, rupanya satu ada yang mundur gitu sampai yang lambat. Yang lambat itu pasti dia merasa kecewa dan dia merasa maksudnya gimana itu ya, terkucilkan gitu Bu. Jadi itu maksudnya. Jadi menurut saya kalau gitu ini dari intinya saya lihat kita sebagai guru harus pandai melihat. Jadi mau menyampaikan soal pun harus beragam-ragam. Gitu itu maksudnya. Biar nanti tercapai tujuan berbeda kita tersebut. Terima kasih Pak. Jadi memang betul yang tadi dibilang Pak itu, ketika kita tidak mengenali potensi anak didik kita, ya ini soal gajah. Dia kan gajah tidak bisa memanjat, ya kan? Jadi ini ada pinguin, ada kura-kura, ada anjing. Yang pasti otomatis yang menang itu yaitu monyet, karena dia itu memang itu makanan dia tiap hari. Jadi apa? Itulah alasan yang pertama Bapak Ibu, kita harus kenali dulu potensi anak kita. Jangan kita hanya mengajar di kelas itu, kita nggak kenali. Kita ayo seperti makanya ketika saya membagi angket di kelas itu, potensi apa yang dimiliki mereka itu, gaya belajar apa yang dia. Ternyata 50% di kelas Paralel 15 itu mereka itu suka langsung mempraktikkan
mendengar, karena ada mendengar, dia orang itu ada yang melihat, itu dia itu mendengar langsung, praktek langsung. Jadi inilah kita ini sebagai guru dan ini sebagai murid. Inilah dia Bapak Ibu yang bisa kita, apa itu langkah yang pertama, baik sebagai guru wali kita harus tahu potensi anak-anak kita dan kita juga harus tahu juga potensi kita. Itu yang Bapak Ibu. Tujuannya, kenapa sih harus kita tahu kenal potensi anak-anak kita, potensi kita gitu. Ini tujuannya tuh guru BK, konselor atau guru non BK mampu membantu murid mengembangkan potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Teknik apa? Itu yang tadi. Yang pertama kalau kami di guru BK itu ada asesmen awal namanya. Kita itu bisa asesmen itu, asesmen yang pertama bisa melalui observasi langsung. Kita langsung melihat dia. Oh, dia itu, saya lihat dia suka membaca. Saya lihat dia suka mendengarkan cerita. Itu yang pertama. Jadi yang kedua melalui penilaian akademik dan non akademik. Itu bisa kita lihat dengan kemampuannya, dengan nilainya. Yang ketiga melalui wawancara dan diskusi dengan siswa. Kita melalui wawancara dengan teman satu sebayanya, teman yang di sampingnya. Yang keempat melalui komunikasi dengan orang tua. Nah, ini dia sebagai guru wali. Apakah kita ini sudah melakukan komunikasi dengan orang tua? Apakah kita sudah kenal juga orang tuanya? Dari kita itu 16 siswa kita ya. Apa kita sudah kenal? Rumahnya di mana? Dan pekerjaan orang tuanya sudah tahu? Itu harus pertama. Itu harus kita kenali dengan potensi. Lalu yang kelima, melalui kegiatan eskul, kegiatan yang disukai di sekolah ini. Kita yakin eskul berarti oh dia itu suka menari, oh dia itu suka musik, itu sudah potensinya. Yang keenam, melalui instrumen itu yang tadi bisa Bapak Ibu, kalau kami ada di BK itu memang ada instrumennya. Kita itu mengapa? Oh dia itu ada instrumen yang diisi dari situ ada rumusnya. Berarti dia itu gaya belajar mendengar. Ada gaya belajar kita tahu. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kita itu tidak menonton hanya menulis. Dia rupanya anak-anak itu tidak mau seperti itu. Karena saya lihat 50% ketika saya masuk di kelas yang saya datangi untuk menyampaikan jurus yang pertama, mereka itu kalau kita hanya itu mereka tidak mau. Jadi harus dengan permainan. Mereka itu langsung mau praktek, mau realnya aja. Jadi harus kita itu memahami potensi yang anak-anak kita baik. Itu dia yang jurus yang pertama. Jadi kita jurus yang pertama kita sudah mengerti apa itu kenali potensi. Yang kedua kita masuk kelola emosi. Sebelum saya melanjutkan kelola emosi, saya memiliki sebuah cerita. Ibu Rina, dia itu berangkat pagi-pagi ke sekolah. Ketika dia berangkat mau ke sekolah, keretanya itu tidak bisa hidup. Minyaknya tidak ada. Dia berjalan, kebetulan pom bensin itu dekat, dia mengisi minyaknya. Nah, dia berhenti. Ketika sampai di tengah jalan itu macet. Dan ada anak SMK itu menyenggol dia dan dia terjatuh. Dia masih sampai di situ dia buru-buru sampai tiba di gerbang tertutup. Menunggu Pak Satpam 5 menit, dia masih menunggu. Setelah itu gerbang terbuka. Ketika gerbang itu terbuka, dia masuk memarkirkan kereta. Dan dia masuk ke kelas yang dia masuk. Sampai dia masuk ke kelas yang dimasukin, belajar 10 menit, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Permisi ibu, saya terlambat. Jadi kawan-kawannya bilang gini, loh, semalam juga dia sudah terlambat bu, si Tino sudah terlambat. Tetapi hari ini, ibu itu masih sebab ibu itu. Ketika duduk berjalan belajar 5 menit kemudian, ada lagi yang mengetok pintu. Ada seorang paman. Permisi, ibu itu dengan sudah kamu terlambat aja, sudah duduk saja. Seperti itu. Ketika kamu di 5 menit, permisi ibu, saya mengantarkan disambut ibu, saya mengantarkan bontot si Tino. Kebetulan bu, orang tuanya sakit di rumah sakit. Dia yang menjaga di rumah sakit. Kebetulan kakak abangnya tidak ada, hanya tinggal dia yang bersama ibunya. Ibu itu mulai, oh iya pak. Oh iya bu, ini ada buku. Katanya, buku apa?
ini buku catatan ibu ada yang jatuh. Kebetulan saya temui, kebetulan saya lihat ini di sekolah sini. Jadi apa? Menurut ibu, ketika itu terjadi, emosi apa yang pertama dia berangkat minyaknya kosong, apa yang gimana emosi orang itu? Kecewa ya? Ya. Pasti kita tahu kan, pertama udah kesal. Baru ketika dia berjalan lagi, udah tersenggol lagi. Gimana emosi kita? Baru ketika kita sampai di gerbang tertutup, menunggu 5 menit baru dibuka. Tiba kita udah serius ada lagi, ada sesuatu. Emosi kita itu semakin, sebenarnya emosi itu di mana emosi kita itu yang paling meluap? Menurut Bapak itu? Kalau menurut saya, kalau saya yang pertama saya sudah kesal. Aduh, kenapa minyak ini? Baru ini. Tetapi itu namanya, makanya ini yang terjadi, kelola emosi. Sama seperti kita ini. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenali jurus kedua, kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan kamu. Kita kendalikan emosi kita agar emosi jangan mengendalikan kita. Jadi yang pertama ini juga saya sudah sampaikan jurus yang kedua ini kepada anak-anak. Karena di kelas itu emosi mereka itu ketika mereka itu hanya disebut aja nama orang tua saja udah emosi meluap sampai meluap-luap. Jadi kita juga seperti itu guru. Ketika kita masuk di kelas, kita nggak akan bisa membawa emosi kita yang terjadi masalah di rumah kita bawa. Kita harus sama seperti ibu ya. Tadi ibu itu kalau sempat itu, oh kamu itu, dan dia yang tadi itu dia kan sudah marah, dia nggak tahu masalah anak itu apa. Itu juga yang sering terjadi sama kita. Kita sudah marah, oh ini memang bandel, ini memang kita nggak tahu. Kadang-kadang bisa dia itu luka, dia itu memang korban, tapi dia juga kena. Banyak seperti itu. Dia korban, memang dia korban, tapi dia yang pelakunya. Jadi kita harus tahu apa itu. Ayo kita kelola emosi kita. Dan anak-anak kita itu kita ajari. Berarti emosi apa? Ketika kita mengajar juga, ketika kita sebagai guru wali kita lihat dia berkumpul, kita akan melihat wajah mereka. Emosi apa yang dimiliki mereka? Apakah mereka itu lagi senang? Apakah mereka itu lagi sedih? Jadi kita harus tahu Bapak Ibu. Sama kita seperti kita mengajar, emosi apa yang kita miliki ketika kita masuk di kelas. Tapi saya yakin kita profesional, pasti emosi kita bisa kita kendalikan. Ini namanya kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan kamu. Itu dia. Jangan emosi yang kita yakin kita punya emosi. Tapi ketika kita belajar, jangan sampai keluar kata-kata yang di kebun binatang semuanya. Jangan sampai, nggak apa-apa lah. Kita tanpa sadar. Jangan hanya kita memaki mereka itu. Karena saya pernah membuat sebuah angket anak-anak. Kalian lebih suka dipukul atau dengan kata-kata kasar dibuat guru kalian? Bu, saya lebih suka dipukul. Lebih baik karena kata-kata kasar ketika saya dimaki itu saya ingat. Itu dia mereka. Mereka itu mengingat gitu. Jadi kalau mereka dipukul katanya ya sebentar aja sakit sudah. Tapi sekarang karena memang kita pukul pun kita dilaporkan pulang. Gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita itu masih mendidik pasti bisa. Jadi tujuannya kenapa kita harus kelola emosi? Yang pertama itu di kelas juga menjaga iklim belajar yang positif. Jadi iklim belajar ketika juga kita guru emosi ada masalah di rumah pasti, oh ada ini, nanti yang najis itu, pasti gitu kan? Iya kan? Udah itu, gitu. Ya baru ini guru dapat mengendalikan emosinya. Jadi siswa itu kita belajar juga menyenangkan. Yang kedua menjadi teladan bagi siswa. Gimana kita kita memberikan contoh kalau kita tidak jadi teladan? Kita bilang, kamu juga jangan terlambat, kita juga terlambat. Kita nggak berani, tapi itu namanya kita itu harus sebagai, karena buatlah Bapak Ibu guru ini sebagai panggilan jiwa kita. Ketika itu sebagai panggilan jiwa, pasti itu kita dalami. Yang ketiga, mencegah konflik dan salah paham. Ketika emosi itu guru dapat menanggapi situasi sulit dengan tenang dan bijaksana. Di kelas itu juga dengan tenang dan bijaksana. Jadi ketika ada yang berantem, ini memang pertama pengalaman saya pertama datang ke sini. Dan memang guru BK itu masih belum ada. Ketika masuk ada masalah anak-anak, semua bilang, memang ini bandar. Baru datang ke guru yang lain, memang ini bandar. Semua menghakimi. Kenapa? Makanya kenapa ada ruang konseling? Karena memang anak-anak itu nggak bisa seperti itu.
bisa menjudge anak itu bandel. Sama seperti kelas-kelas yang itu, yang kita dibina itu, dia itu nggak bisa kita bilang bandel. Pasti yakin kita ada permasalahannya Bapak Ibu. Jangan kita langsung menjudge, oh ini bandel. Kita tidak bisa. Itu Bapak Ibu. Yang keempat, mendukung pembelajaran sosial emosi. Jadi mereka itu juga di kelas itu, anak-anak itu mengetahui bagaimana sosial emosi mereka. Jadi ini Bapak Ibu, ada 4 zat kimia kebahagiaan. Mungkin zat kimia ini yang pertama yaitu dopamin, memicu perasaan senang dan motivasi. Ayolah Bapak Ibu dan kita siswa juga, kita memiliki zat ini, 4 kebahagiaan. Yang pertama itu dopamin, memicu perasaan senang dan motivasi. Kita ada perasaan senang dan memotivasi diri kita. Yang kedua, oksitosin, menerima cinta. Kita berikan cinta kita kepada anak didik kita. Walaupun itu bukan anak kita, kita berikan cinta. Yang penerimaan penghargaan lingkungan yang penuh empati. Jadi ketika ada itu, kita ada rasa empati kepada anak didik kita. Jangan hanya kita lihat itu, oh kamu memang ribut, kamu memang itu. Jadi kita tidak empati gitu. Ayolah kita buat rasa empati dan ada penerimaan. Yang ketiga, serotonin, imbalan untuk mengelola rasa setelah, contohnya setelah dia melakukan olahraga, setelah dia melakukan beribadah, kita ajak dia walaupun berdoa seperti itu, dia itu merasa tenang. Dan juga kita bisa seperti itu, kita merasa tenang. Yang keempat, endorfin, rasa bahagia saat kita melakukan olahraga, dimiliki siswa saat pelajaran mereka mengerti dan asik. Ketika kita mengasih pelajaran itu, mereka menurut mereka asik, pasti mereka rindu besoknya. Tapi ketika kita itu belajar dan membina anak-anak itu sebagai guru wali hanya monoton, hanya modal foto, kadang mereka itu tidak akan, begitu aja besok saya nggak ikut lagi. Sama belajar, ibu itu hanya, udah kerjanya gitu. Jadi saya bukan mengajari, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Sama juga, saya juga bukan sehebat seperti itu. Tetapi itulah, ayo kita belajar Bapak Ibu. Dengan pembelajaran mereka mengerti dan asik. Oh saya mengerti, tapi asik gitu. Jangan hanya mereka itu diam mendengarkan, tetapi besok gak ingat. Karena takutnya gitu. Daripada nanti saya diajari nanti, jangan kau bergerak, diam gitu. Jadi udahlah diam, tapi besok nggak diingat. Sama seperti dulu kalau kita sekolah Bapak Ibu, ketika guru itu yang mengasihkan, kita semangat masuk. Ketika masih pelajaran ini, jadi ayolah Bapak Ibu, kita guru yang menyenangkan dan yang asik. Sebelum kita lanjut untuk jurus yang saya ambil ini hanya 4 jurus ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut jurus yang ke-6, yaitu membangun kolaborasi, kita ice breaking singkat aja dulu. Semuanya, saya bantu. Kita wujudkan, mendidik
Bapak menyampaikan pesan dan pesan atau refleksi dari Jojo. Satu sisi kami berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau membagi praktik baik bagi kami. Ini kesempatan yang langka, dan kedua menambah wawasan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu bagikan itu bisa kami terapkan di lapangan. Jadi kesan dan pesannya sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Mayani. Baik, terima kasih Bu. Memang apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, saya luar biasa. Saya sudah banyak mendapatkan ilmu begitu disampaikan itu tadi. Dan ini saya memang sudah sering juga sudah saya lakukan. Tapi ada lagi perbedaan rupanya. Ini setelah saya pelajari dari itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Apa yang disampaikan ini tadi, intinya kolaborasi tadi salah satunya. Jadi program apapun yang kita lakukan di sekolah ini, kalau kita kolaborasi, pasti itu akan mendukung. Jadi terima kasih sekali lagi. Banyak ilmu yang saya dapatkan setelah dari berbagi baik. Terima kasih Bapak Ibu.